Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, selamat datang di Podcast Genius Semegah. Perkenalkan, saya Bintang selaku pembawa acara di podcast kita kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini seputar kisah perjuangan Kak bla bla bla. Siapa itu? Penasaran kan? Tenang aja, ntar juga tahu ya kan? By the way, dia junior saya sih. Oke, kisah perjuangan mulai dari seleksi di sekolah hingga pada akhirnya berhasil lolos menjadi anggota paskibraka tingkat kabupaten. Keren gak tuh? Oke, langsung aja kita sambut. Silahkan memperkenalkan diri, Kak. Kenalkan, nama saya Rio Sapta Muarif dari kelas 11 TKPI 1. Dari kelas 11 TKPI 1. Oke. Kok bisa dapat info ini dari mana kok? Kok bisa ikut seleksi itu gimana ceritanya? Waktu pas ikut seleksi itu kan ada kakak senior PPI itu, Ya. itu ke kelas-kelas buat nyari bibit-bibit yang mau ikut paskibra. Nah itu saya dengar dari teman saya, katanya bilang, "Yo, itu ada kakak senior yang yang mau seleksi paskibra." Ya. Nah itu terus saya bilang, "Di mana? Apa belum masuk kelas?" "Tadi sudah." Terus saya cariin kakak PPI-nya itu. Terus saya bilang, "Kak, saya mau daftar paskibra." Oh ya udah, langsung ditulis sama nomornya. Untuk kelasmu itu berapa anak yang mewakili? Untuk kelas waktu itu saya sendiri. Oh, kamu sendiri? Iya. Untuk Itu saya sendiri. nggak hanya staff ya? Enggak. Tarbih juga ya? Iya. Tingkat berapa? Kelas tingkat 1 Mas, kelas 10. Oh, kelas 10. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih, kamu ini berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara. 2 bersaudara. Aku anak pertama. Anak pertama ya. Asli mana? Aku aslinya Samarinda. Cuma pindah ke sini waktu kelas 4. Kelas 4 semester 2 pindah ke sini, ke Jawa. Oke, kalau boleh tahu, ini gimana ceritanya? Kamu ini masuk jurusan apa? Pelayaran. Pelayaran NKPI atau TKPI? Pelayaran TKPI, TKPI ya? Teknik Kapal Menangkap. Itu emang minat atau gimana? Atau mungkin ada motivasi dari orang tua? Sebenarnya saya sih cuma penasaran aja ya, kayak masuk ke pelayaran ini bagaimana rasanya gitu. Ya. Cuma kan saya juga punya cita-cita pengen jadi TNI gitu kan. Wih, Pengen ini keren. pengen pengen mengenal rasa didikan kayak semi militer tuh bagaimana gitu kan. Pengen tahu juga, pengen punya pengalaman baru lah di hidup. Makanya kalau ada tawaran jadi paskibraka langsung gas aja sih ya. Udah sesuai passionnya. Iya. Iya. Kamu bisa nggak ceritain dikit tentang gimana sih proses latihan dan perjuangan hingga menjadi paskibraka tingkat kabupaten itu gimana? Untuk prosesnya waktu itu dimulai dari awal seleksi, diadakan pertama kali latihan, aku sangat semangat gitu kan, kayak ikut latihan gitu. Datang terus kalau nggak salah latihan berapa bulan, 4 bulan kalau nggak salah latihan, langsung ada seleksi itu. Sebelum seleksi itu juga ada administrasi gitu, kayak data-data itu sudah mulai disiapkan. Langsung ikut seleksi pertama, seleksi kecamatan. Ya. Alhamdulillah lolos. Bentar. Ini untuk seleksi kecamatan tuh gimana? Apa aja? Seleksi Kegiatannya? kecamatan itu Ya. yang pertama tinggi badan. Setelah tinggi badan langsung ke PBB. PBB. 2 aja itu. Ya 2 aja. Itu persyaratannya berapa dan kamu itu tinggi badannya berapa? Kalau untuk laki-laki tinggi badan itu 170. Ya. Untuk perempuannya kalau nggak salah 165. 165 ya. Itu pas kamu seleksi di sana itu banyak nggak yang mungkin tinggi badannya itu di bawah persyaratan gitu? Ada banyak. Banyak ya? Banyak. Sampai-sampai itu kayak gimana ya ngelihatnya itu. Banyak sekali pokoknya. Iya. Siap. Terus untuk PBB-nya gimana? Untuk PBB-nya? Untuk PBB, alhamdulillah saya waktu ngelakuin itu lancar. Jadi, Itu apa aja tuh kalau boleh tahu? PBB kayak gimana itu? dimulai dari PBB dasar kayaknya. Iya. Hadap kanan, hadap kiri, hadap serong,
Terus itu langkah tegap. Langkah tegap. Menurut kamu PBB mana yang paling sulit? Yang paling menantang buat kamu? Paling menantang itu langkah tegap sih. Langkah tegap ya? Iya. Kenapa? Kerasa di bagian kaki. Kalau Oh, langkah iya. tegap terus kerasa di bagian paha sini. Gitu ya. Iya. Terus gimana sih keadaan pas kamu latihan di sana dan kesan saat menjadi paskibra di tingkat kabupaten? Gimana tuh? Kesanku pas waktu paskibra itu senang. Ya pasti senang. Juga membanggakan kedua orang tua juga itu. Juga senang dapat teman-teman baru banyak dari sekolah-sekolah lain. Kamu suka itu ya, cari kenalan baru, mau Iya. relasi gitu ya. Iya. Terus apa lagi selain itu? Ada nggak? Mungkin yang buat kamu mungkin pengalaman lucu ketika proses latihan di sana. Lucu ada sih waktu Gimana? itu kan baru kalau nggak salah dapat 3 hari karantina. Itu aku pribadi kan betul nggak sholat kan. Ya, kok bisa gitu? Nggak sholat bener. Ya itu capek lah habis latihan. ya. Sholat zuhur. Nah itu terus sama pelatih itu dipanggil. Di absen. Kurang satu, kok kurang berapa? 15, kok kurang 15 ini. Terus dikumpulin per kamar. Itu ada 15 anak. Terus dihukum sama pelatih. Itu sebenarnya sudah waktu istirahat itu. Iya. Waktu istirahatnya kepotong buat buat hukuman itu. Dipusap berantai. Terus pas waktu malam hari. Iya. Waktu malam hari itu dapat 1 minggu 5 hari ya. Itu kan sudah pada sholat maghrib. Iya. Itu niat aku sama temanku kamar sebelah itu mau nyusul ke kamar yang pojok. Nah itu ada orang jualan sate. Loh, kok ada jualan sate? Aku bilang gitu ke temanku. Terus tanya ke temanku, siapa beli sate ini? Aku berapa? 50.000. Emang sudah izin? Belum. Nah, terus temanku masuk ganti baju, aku keluar ke tukang satenya, tanya-tanya kayak di mana rumahnya Pak, gini. Nah terus di barat itu di kamarnya temanku, di kamar 305 kalau nggak salah, itu ada pengasuhku namanya Kak Elvara. Iya. Nah itu terus ngeliat kata ini, itu ada aku sama teman aku. Kak Elvara bilang, "Hoi, kapan kalian?" Aku sama teman kami mau masuk ke kamar, terus itu kamar 4 di pojok itu tiba-tiba nutup pintunya. Temanku yang satunya kan 2 orang itu sama satu lagi, teman bilang gini, "Kamu ini waktunya satenya jadi keluar semua, atau ada pengasuh masuk ke semua." Terus keluar, aku bilang ke temanku, "Gimana ini Lang?" Kan namanya Galang. "Gimana ini Lang? Ada pengasuh, udah lewat kiri aja." Terus mau kemana kalian? Kata pengasuh gitu. Mau kemana kalian? Ini Kak, mau ke kamar. Terus mau ke kamar. Terus ditanyain, kok lewat situ? Iya Kak, udah lewat sini aja. Kembali langsung ke kamar. Terus itu tiba-tiba anak dikumpulin. Kenapa tuh? Dikumpulin gara-gara masalah sate itu. Iya. Ditanyain, nggak ada yang ngaku kan? Siapa yang beli sate itu? Nggak ada yang ngaku. Itu aku sama temenku nggak mau keluar dari sebenarnya. Iya. Bang, udah nggak usah keluar, di dalam aja. Terus dijemput sama temanku yang satunya. Ayo keluar. Itu dipanggil Kak Elvara semua kumpul. Udah kumpul, dihukum, disuruh push up. Lama itu. Berapa pusulnya? Enggak turun, cuma itu tahan atas gitu. Oh gitu ya. Iya. Itu jam berapa itu? Jam berapa itu? Pokoknya setelah pada maghrib itu Sampai hampir menjelang isya. lumayan sih. Iya. Kapos lah itu, kapol lah ya. Kapot. Pengangkat hatinya terus nggak ada masuk lagi. Dan Iya. Gokil sih asli teman-temanmu. terus juga pernah sama anak-anak ini kan janjian waktu hari terakhir itu nginep ke kamar semua. Ada itu temanku kalau nggak salah 13 anak tidur di kamar itu kamar 405 tidur. Itu ada temanku satu. Itu dia nggak bisa tidur gara-gara AC-nya hidup sama ada lampu. Ini pakai bahasa Jawa ya Kak ya? Ya enggak apa.
Tuh temanku bilang gini kan AC-nya hidup. Aku sama temanku belum tidur 3 anak. Temanku ini terus gini, Rek, matiin ano AC deh, aku gak bisa turu, aku tembak AC. Terus sama lampunya juga tuh. Sama temanku malah digoda kayak dimainin gitu lampunya. Ceklek. Aduh, gitu. Tangguh gitu. Langsung dimatiin lampunya, AC-nya tapi nggak dimatiin, cuma dikecilin gitu. Langsung tidur udah. Kamu gimana? Tetap stay itu nggak tidur? Tidur itu tetap. Udah tidur ya? Iya. Iya, siap. Kemudian ada nggak hal positif yang kamu dapetin setelah menjadi paskibra di sana itu gimana? Ya mungkin bisa menginspirasi kita nih. Hal positif Ya, yang ku ambil dari paskibra itu tetap walaupun bagaimana keadaannya itu harus tetap semangat. tuh guys. Pernah Walau bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap semangat ya. ya keadaannya bagaimanapun harus tetap semangat, walaupun itu salah terus tetap harus dicoba Belajar dari gagalan. dari kesalahan itu. Siap. Terus ada lagi. Mungkin kamu dapat benefit dari teman-temanmu, dari pelatih itu gimana tuh? Kan kamu banyak relasi di sana, pasti kan kamu dapat insight baru kan? Ya. Itu gimana itu? Iya, nggak ada sih, Gak ada. lupa Kok bisa lupa? kayak udah kayak habis karantina tuh udah lupa gitu kan. Gitu Udah ya. lama itu nggak karantina lupa. Iya. Itu berapa lama itu? Karantinanya Iya, 3 minggu. 3 minggu ya. Oke, siap. Kemudian ketika kamu udah itu mau tampil lah. Ketika kamu mau tampil, ada nggak pesan dari bupati itu? Itu bupati kasih pesan pas sebelum tampil ya? Ya, Ya itu gimana tuh pesannya? bupati menyampaikan pesan pada waktu pengukuhan, pada misalkan besok hari H, ini sebelumnya hari H itu malamnya itu pengukuhan. Ya. Nah itu kurang hari H kurang 2 hari itu pengukuhan. Ya. Pengukuhan itu bersama bupati ngasih pesan, selamat Rio, kamu udah terpilih menjadi paskibraka, tetap semangat sampai hari H besok, bilang gitu. Terus habis ngasih itu bupati ngasih pesan itu sambil nyalamin ke teman-temannya. Perasaan lo gimana itu pas dikasih langsung? Lalu kayak wah kesempatan ini kayak ketemu bupati, terus bupati yang nyamperin aku bersalaman gitu ya. Kemudian ada gak kesan yang membekas saat menjadi paskibra itu? Kesan paling membekas buat kamu, pelajaran paling berharga, apa tuh? Kesan paling membekas itu waktu kalau pelatihan itu kayak melakukan kesalahan itu. Itu sama pelatih itu langsung bilang tiarap ya. Itu main perang-perangan gitu kan, namanya main perang. Kayak tiarap itu di Belambangan itu panas-panas. Wow. Kalau untuk salah itu di Rayap, mulai dari barat sampai ke timur. Itu berapa strip itu? Itu kembali lagi, kadang sempat juga disuruh roll gitu kan, tapi rollnya nggak sampai ke timur banget. Iya. Ada tengah-tengah gitu. Itu ada nggak yang sampai temanmu itu kewalahan gitu? Kapok itu, ada nggak? Kalau waktu ngerayap nggak ada sih. Kalau waktu jalan jongkok ada. Emang kenapa itu? Kalau jalan jongkok itu pas misalnya waktu mau menuju latihan doan itu kayak suruh lari gitu. Itu lari kalau jalan tuh tapi nggak nyanyi gitu kan. Iya. Itu disuruh jongkok. Katanya pelatih, kalian ini udah disuruh jalan masa nggak nyanyi? Udah dibuatin lagu nggak nyanyi? Langsung disuruh jongkok, jalan jongkok gitu. Udah jalan jongkok sambil nyanyi itu. Kamu disuruh nyanyi apa? Gitu. Itu nyanyinya bareng-bareng gitu. Gitu ya. Peloton dia. Ada nggak momen yang buat kamu itu gimana ya? Kayak tertekan gitu loh, ataupun momen yang paling membahagiakan buat kamu? Ada nggak? Misalnya di sana kan pasti ada masa-masa paling sulit kan, ataupun yang paling membahagiakan buat kamu itu gimana? Masa-masa yang paling membahagiakan itu waktu habis pengibaran Iya. sama waktu habis penurunan. Itu rasanya lega banget gitu kan. Kayak tugasnya udah selesai, Udah latihan udah berminggu-minggu ya. berhari-hari itu kan.
akhirnya bendera berhasil dinaikkan, juga berhasil diturunkan. Jadi kayak, lega. Akhirnya latihan selama ini nggak sia-sia gitu. Terus untuk itu momen yang paling berat buat kamu ketika menjalani proses di sana itu gimana? Kalau berat, menurut aku nggak ada sih. Ganteng ya, kecil ya. Karena di sini udah ikut staff kan, terbiasa ya. Terbiasa. Menurutmu di sini sama pas latihan jadi paskibra itu lebih keras mana peminatnya? Kalau kerasnya sih kerasan sini ya, cuman Sini ya? ya kerasan sini karena di sini kan yang ngelatih kan ada tingkat gitu. Ya, Kalau di sana kan tentara, jadi juga ini rasa kasih sayang sedikit. tentara Dan angkatan darat. angkatan darat, angkatan laut, polisi. Tapi yang megang kemarin itu angkatan darat. Begitu ya. Ya, Kemudian ini nih pertanyaan yang spesial buat para pemirsa terutama. Nah, ada nggak saran dan motivasi bagi yang ingin menjadi seorang paskibraka? Itu gimana? saran dan motivasi untuk adik-adik yang mau mengikuti kegiatan paskibra, tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan, terus berlatih. Siapa tahu nanti rezeki kalian bisa masuk paskibra kabupaten. Jangan lupa juga tinggiin badan, ya. Latih terus PBB-nya. Oke, baik. Udah. Oke. Jadi kesimpulannya pesan dari Kak Rio ini jangan pernah patah semangat bagaimanapun kondisinya ya. Kalau kita gagal, ya kita belajar dari kegagalan, jangan sampai mengulang kegagalan yang sama. Ya. Ya benar. Terus tetap semangat, jaga kondisi. Persiapkan tinggi badan, kemudian Ya pokoknya kesehatan lah intinya. ya kesehatan. Oke, baik guys, mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita kali ini. Dan jangan lupa nih, ikutin video-video kami selanjutnya yang kami persembahkan khusus untuk sobat semua. By the way, terima kasih ilmunya hari ini ya. Dan makasih banyak loh udah mau menyempatkan waktu hadir di acara kita. Oke. Thanks a lot. Tambahan, kalau mau kasih saran buat kita bisa nih kasih saran ataupun kritik yang membangun, langsung DM aja ke IG kita @geniussemegah. Baik, akhir kata saya Bintang pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genius, salam literasi.